Jadi kita akan membahas satu kasus yang sedang viral Di ya, ya, yaitu soal pramugari palsu di penerbangan Batik Air. Oke, jadi aku baca dari salah satu tweet di tanggal 7 Januari oleh akun @ndymanobol ya. Dia bikin tweet soal pramugari palsu di penerbangan Batik Air. Untuk flightnya sendiri itu sebenarnya tanggal 6 Januari. Dia bikin itu tanggal 7-nya, berarti 1 hari setelah flightnya itu kan. Dia itu tuh dilampir beberapa foto soal si pramugari palsu ini. Dia kan misalkan lihat ya dari foto-foto ini ada kelihatan dari seragamnya beda. Terus ID cardnya tuh katanya palsu juga. Oh jelas orang pramugari palsu ya. Iyalah. Terus semuanya itu palsu pokoknya. Makanya ketahuan. Iya, karena dicurigai oleh pramugari yang lainnya. Jadi ditanya-tanya lah, tapi dia cuma bisa ngangong, nggak bisa jawab. Sampai akhirnya mereka landing di Soekarno-Hatta, ditungguin lah oleh afseknya di situ. Terus akhirnya mulai diproses mungkin Sama ke polisi. iya kayak gitu pemeriksaannya. pemeriksaan karena kan memang dari awal sudah dicurigai dia itu siapa sebenarnya kayak gitu. Sampai akhirnya aku lihat ada updatean tuh 2 hari setelah flight itu tanggal 8 Januari ya, 1 hari setelah flightnya ada video dia Klarifikasi pasti. Iya, udah ketebak lah pasti Iya, kayak gitu langsung ya. klarifikasi. Dengan ini, saya memohon minta maaf kepada sebesar-besarnya kepada pihak maskapai Batik Air maupun Lion Group. Aku nggak tahu ini dapat di mana, cuma udah beredar aja di sosmed videonya tuh. Minta maaf ke Minta Batik Air. maaf, Batik Air minta maaf kayak gitu dia. Sama tanggal 9-nya juga Batik Airnya ngeluarin statement, tahu nggak sih yang Oh iya, Batik Airnya akhirnya kayak ngasih statement kalau misalkan si barang-barang dia kayak dari seragam, koper, ID card itu tuh bukan dari Batik Air kata dia. udah jelas palsu berarti guys itu tuh. Tuh. Terus akhirnya dia dapat apa kayak ditangkep kah, dapat sanksi kah atau apa gitu. Catnip. That's no mine. Nah, dari kepolisian waktu tanggal 8 Januari akhirnya kayak mereka kan udah meriksa tuh, udah lakukan pemeriksaan. Nah, tapi nggak ada tindak pidana yang bisa melanjutkan dia ke jalur hukum. Tuh, jadi kayak dari Batik Air pun ya udah nggak usah dimajuin ke jalur hukum. Terus akhirnya Inisial KN ini ya, ya. inisial KN ini akhirnya diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa dia nggak akan melakukan hal tersebut lagi seterusnya. Sama si barang-barang yang tadi tuh yang palsu-palsu itu disita. Oke, berarti sebenarnya ini kasusnya berakhir damai sebenarnya ya. Iya, Gak lanjut ke proses hukum bagaimana. saya nggak ada tindak pidana. Dia kan soalnya kan kayak boarding pass dia punya sendiri, dia beli sendiri. Jadi kayak ya udah gitu. Oke, berarti mau dipastikan semua barang-barangnya kan itu palsu ya. Benar. Terus dia dapat dari mana kok bisa ada ID card, seragam kayak gitu. Nah, kata Kompol Yandri Mono, dia tuh bilang kalau misalkan si barang-barang itu tuh dibeli dari all shop. Online shop Ada ternyata ada di yang online. Kalian cari bisa berarti ada guys. God. Banget serem banget berarti ya bisa dijual Bisa bebas seperti itu. cosplay jadi pramugari. Oh my god. Tapi sebenarnya dia berarti udah ada keinginan jadi pramugari dari sebelumnya dong kalau gitu sampai dia cosplay bohongan jadi pramugari. Nah, kata Kompol Yandri, dia tuh bilang kalau misalkan KN itu mengaku bahwa dia tuh pernah daftar jadi pramugari tapi nggak lolos. Oh gitu. Akhirnya pas dia kayak dia akhirnya ketemu orang gitu loh, terus kayak aku bisa lulusin kamu jadi pramugari asalkan bayar 30 juta. Ketemu calo lah ya dia tuh berarti lewat jalan pintas lah ya. Iya. Dan KN-nya pun ya udah ngasih. Tapi tetap gak lolos. Enggak lah. Nah itu tuh ternyata kenapa dia kayak gitu tuh karena kan dia udah bilang tuh bakalan kayak jadi pramugari ke orang tuanya. Nah, Keluarga tahu lah ya keluarganya. tapi nggak lolos. Jadi kayak dia kayak yaudahlah Pura-pura gitu ya mungkin ya. kayak
dia tuh datang ke bandara Palembang, terus kayak beli boarding pass. Dia kayak ngeliatin ke orang tuanya, ini aku jadi pramugari nih. Terus akhirnya udah pakai baju, udah berseragam, udah rapi. Dia datang ke bandara, foto-foto kan sama orang Oh tuanya. iya, aku sempet lihat ada foto-foto sama orang tuanya juga di airport situ kan, pas sebelum take off itu Iya. ya kayaknya ya. Nah, dia tuh jadi ternyata rencananya tuh dia tuh kayak udah foto, udah ngeliatin ke orang tuanya kalau misalkan dia terbang, dia tuh bakalan buka bajunya. Oh jadi sebenarnya itu cuma pura-pura di airport doang asalnya. Oh di pesawatnya dia suruh ganti baju lagi. Tapi Gitu. nggak sempet, kayak dia tuh aduh udah gak sempet, itu aku udah harus take off tapi gak sempet buka, tapi ya udahlah gitu. Jadi Cobain dia melanjutkan peran pura-pura dia sampai di pesawat. Iya, dia nekat tapi ya Gitu. Jadi sampai akhir dia acting aja gitu ya, pramugari. ya gimana ya, seragamnya beda, ID cardnya juga katanya beda. Iya, pasti gampang dicurigai lah. Maksudnya dia juga sama yang lain nggak saling tahu juga pasti kan. Tiba-tiba ada siapa nih gitu kan? Siapa nih kalau tiba-tiba datang gitu kan? Bali ke sini berakhir damai sebenarnya kan. Dan dia juga nulis surat pernyataan nggak akan mengulanginya kembali gitu ya. Udah nggak akan lagi, terus kan udah barang-barangnya juga udah disita juga sih. Aku jadi ingat juga ada salah satu kasus kayak gini deh, Mir. Kayak pernah denger deh, aku cuma di luar negeri gitu. Cuma pramugara kalau nggak salah. Oh, yang dari Florida, Amerika. Iya, tuh benar. ada rupanya yang kayak gitu. Dia juga Bener, sama bener. dia pura-pura jadi pramugara kayak gitu. Kapan ya itu? Aduh, Juni lupa. 2025. Jadi itu dia tangkepnya. Juni itu iya dia ketangkep. Jadi dia tuh dari tahun 2018 nyampe 2024 kayak bikin penipuan buat dapet free flight. Kalau misalnya dia pramugara kayak gitu. Jadi dia beli dari aplikasi khusus buat kru-kru penerbangan yang bakalan bisa dapet free flight kayak gitu. Karena kru pasti free dong. Karena kru. Kayak kalau udah lama penerbangannya dia bakalan dapet free kayak gitu. Tapi cara dia bisa lolos di tiketing itu gimana caranya? Katanya tuh dia tuh bikin banyak ID palsu. Terus kayak bisa lolos aja gitu. Jadi emang dia dari awalnya emang sudah merencanakan ya, tapi terlalu lama dilanjutkannya. Iya. Baru akhirnya ketahuan. Iya, berapa penerbangan berarti dia total? 120. 20 penerbangan itu dari dari- rentang waktu 2018 itu ya berarti. Tapi dari berbagai maskapai, jadi nggak cuma satu doang. Berbagai situ di Amerika. Kok bisa ya? Lama banget baru ketangkep. Iya, ketangkep. Tapi Hah? kan dia tuh ditangkep pas Juni 2025. Mm-mm. Nah, baru bakalan divonisnya tuh Agustus 2025. Hasil vonisnya apa emang? Nah, jadi kayak pas nyari-nyari itu dari NBC News-nya pun kayak cuma ngasih tau kayak gitu dan kayak gak ada lagi update-annya. Tapi katanya bisa jadi dia itu divonisnya tuh 20 tahun penjara maksimal sama denda $250.000 Amerika. Ya tapi dengan total dia dapat 110 flight, Iya. emang udah fatal banget sih ya. Ya, itu emang Gitu udah sebenarnya. sesuai sih kalau misalkan Hmm. emang segitu jadinya divonisnya. Aku tuh pas denger kasus kayak gitu jadi keinget banyak hal gitu loh. Kayak ada film juga, tahu gak sih Apa film tuh? yang tapi itu bukan pramugari, masa pilot yang jadi palsunya tuh pilot palsu gitu. Catch me if you can. Nah itu si Iya, Leonardo itu DiCaprio. Iya benar ya benar. Itu film itu. Iya, iya, Aku iya. jadi keinget juga kan, maksudnya itu juga harusnya mirip-mirip lah ya kayak gitu. Iya, dia pura-pura jadi pilot kan, Iya. biar bisa dapat free flight juga sama Iya. biar bisa Bikin itu ya apa cek palsu ya. Tapi itu katanya bener emang true story ya katanya. Iya, katanya ada. Jadi ya, dulu tuh dia tuh sebagai con artist gitu. Jadi emang kayak nggak cuma pilot doang, dia kayak jadi dokter, jadi lawyer. Dia udah sering melakukan penipuan, profesi apapun itu. Ya berarti kayak kasus-kasus gitu tuh nggak dari KN doang nih pertama tuh, kayak ada Iya. yang dari Amerika juga pramugara, Terus terus pilot palsu juga dari dulu. Berarti sebenarnya bukan kasus baru ya kayak gitu, udah dari dulu banget. Udah banyak sebenarnya. Udah banyak. Cuman ya sekarang lagi hebohnya sama si KN ini kalau di Indo di Indo. tuh. Kayak gitu. Tapi emang susah ya kalau misalkan jadi pramugari kayak sampai dia nggak sampai jadi kayak gitu ya.
tahu ya gimana, cuman aku pernah ada satu, kan dia batik air juga kan, dia pernah buka lowongan untuk pramugari, ada rekrutmen. Cara-cara itu kayak gini guys, jadinya tuh. Pokoknya untuk penampilannya itu pasti ya, Iya, kayak dari benar. tinggi badan, terus gigi rapi, rambut kulit juga harus bagus, Nggak boleh ada. mata minus itu nggak boleh, Nggak boleh. terus kayak untuk tes kesehatan yang lainnya juga itu pasti, sama tes fisik dan lainnya juga, untuk bahasa juga terutama. Oh iya kan. benar, bahasa pasti Pramugari, perlu. kayak bahasa Inggris harus sudah fluent lah ya untuk pramugari itu kayak gitu. Ya aku nggak tahu, mungkin seksinya emang pasti hitungnya ketat lah ya, makanya mungkin si KN ini juga dia akhirnya Nekat lah nekat buat untuk bayar ke calo 30 juta. tapi tetap aja ketipu ujung-ujungnya. Ya gimana ya? Jadi mungkin buat kalian semua yang punya keinginan buat jadi pramugara, jangan pernah percaya calo. Ikut seleksi resmi aja. Ya, sebenarnya nggak cuma pramugara doang ya, kayak Iya, semua profesi. semua profesi itu nggak boleh. Gak boleh ada lewat jalur ordal. Ya, atau lewat jangan calo-calo lah. yang kayak gitu, jangan lah ya. Jangan lah. Oke, mungkin cukup sekian yang kita bahas untuk hari ini ya, untuk kasus soal pramugari palsu Iya. ini. Mungkin kalau kalian punya bahasan lain atau mungkin ada kasus viral lain, Iya. kita bahas selanjutnya, komen aja di Komen bawah di bawah. kasus lain biar kita bisa bahas juga bareng-bareng. Jangan lupa like kalau misalnya kalian mau lihat-lihat video ini, subscribe. Jangan lupa nyalain notifnya juga biar gak ketinggalan sama video kita. Yes, benar. Bye bye.